Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo healthy people, kembali lagi pada channel PPID RSUD Provinsi NTB dengan channel yang inspiratif, informatif, dan edukatif dengan program baru Rehat Ramadan Sehat. Mitos apa fakta? Bersama saya dengan Dr. Gigi Firda Putri Utami dengan Dr. Hendra SPKK. Halo dok. Halo. Halo, oke. Topik yang pada saat ini akan kita bahas ini pasti ditunggu-tunggu nih sama cewek-cewek sekarang dok. Tips kulit tetap glowing ala artis Korea pada saat kita berpuasa, oke? Kita mulai saja Dr. Hendra ya dari mitos atau fakta berikut ini. Yang pertama dok, siap-siap dok, dipegang. Oke. Oke, ada mitos, kita tes dulu dok, mitos, mana mitos? Oke, ada fakta. Oke, ada fakta. Yang pertama dok ya, puasa mengakibatkan kulit menjadi kering. Mitos apa fakta? Mitos. Mitos. Ya. Silakan Jadi, dokter. kulit kering itu diakibatkan oleh banyak faktor ya. Oke. Ada faktor intrinsik itu dari dalam genetik misalnya, kemudian nanti usia, tambah usia juga kulit seorang jadi kering. Kemudian ada faktor dari luar namanya faktor ekstrinsik, itu antara lain adalah lingkungan ya. Misalnya sinar matahari, kemudian pendingin ruangan seperti ini itu meningkatkan namanya transepidermal water loss, jadi kelembapan kulit kita itu akan menguap, menghilang ya. Kemudian faktor lain misalnya cuaca panas yang ekstrim maupun cuaca dingin yang ekstrim. Nah, kalau berpuasa asalkan kita memenuhi kebutuhan cairan kita secara cukup ya. Pada saat sahur misalnya minum cairannya cukup, kemudian berbuka dan pada saat sebelum tidur itu cukup cairan yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tidak akan menyebabkan kekeringan pada Kulit. Oke, selanjutnya dok ya, siap ya. Tidak makan sahur dapat mengakibatkan kulit kering berkepanjangan. Mitos apa fakta? Mitos lagi. Mitos lagi. Ya. Oke. Jadi kalau tidak sempat makan sahur ya, minimal kita minum air yang cukup ya, karena akan nanti berpuasa seharian penuh itu kita pastikan bahwa cairan tubuh kita tercukupi, kemudian kita akan perlu penggunaan pelembab untuk pada saat berpuasa tersebut sehingga tidak terjadi kekeringan kulit. Demikian. Oke, yang ketiga. Oke, siap-siap dok. Baik. Berbuka puasa dengan makan minuman manis langsung mengakibatkan jerawat pada kulit wajah. Mitos apa fakta? Oke, ini mitos lagi ya. Mitos lagi. Jadi kalau mengakibatkan jerawat langsung itu tidak. Jadi makanan manis memang diperlukan untuk menggantikan energi yang hilang saat berpuasa. Ya. Tapi kalau konsumsi makanan manis itu berlebihan dan dilakukan dalam jangka panjang, maka akan meningkatkan namanya hormon androgen. Nah, hormon androgen ini adalah hormon yang berperan untuk meningkatkan produksi minyak di wajah. Nah, jadi itu merupakan salah satu faktor resiko penyebab munculnya jerawat ya. Jadi jangan berlebihan. Oke, Ya. jangan berlebihan. Oke, selanjutnya. Makanan berminyak memberikan efek kusam pada kulit. Mitos apa fakta? Nah, kalau ini fakta. Fakta. Iya. Oke. Jadi kalau kita sering mengkonsumsi makanan berminyak ya, itu akan menyebabkan produksi dari asam lemak jenuh ya, itu berlebihan di tubuh kita. Selain itu akan menurunkan sirkulasi ke wajah, terutama ke kulit wajah. Juga dia akan menyebabkan peningkatan produksi radikal bebas ya. Nah, produksi radikal bebas inilah nanti yang akan merusak jaringan penunjang kulit. Namanya jaringan kolagen dan jaringan elastin. Nah, itu yang menyebabkan kulit kita jadi kasar dan tidak bercahaya alias kusam gitu ya. Oke. Selanjutnya dok ya. Rutin menggunakan skincare membuat kulit wajah cerah dan glowing. Mitos apa fakta? Tentu saja fakta ini ya. Ya, fakta dok Oke. ya. Jadi kita ketahui bahwa kalau kita mau mendapatkan kulit yang cerah, kulit yang sehat itu tidak didapatkan dalam waktu yang singkat maupun instan gitu ya. Jadi harus dengan perawatan kulit yang rutin. Nah, dengan menggunakan perawatan kulit secara rutin ya, ada namanya basic skincare atau skincare dasar. Skincare dasar itu terdiri dari cleanser, kemudian toner, moisturizer atau pelembab, dan penggunaan tabir surya. Nah, jadi dengan kita rutin menggunakan itu setiap hari,
mudah-mudahan kulit kita akan tetap terjaga kesehatannya dan tampil dengan kulit yang cerah. Oke, selanjutnya menggunakan make up nih untuk cewek-cewek nih. Menggunakan make up setiap hari berbahaya nggak bagi kulit? Mitos apa fakta? Mitos. Mitos. Ya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya make up itu tidak apa-apa digunakan setiap hari asal kita tahu jenis kondisi kulit kita seperti apa. Misalnya kalau kondisi kulit kita itu kering, sebelum kita menggunakan make up kita pakai dulu yang namanya moisturizer atau pelembab, kemudian penggunaan tabir surya setelahnya, dan baru kita gunakan make up. Make up yang kita pilih pun juga make up yang ringan saja, jadi jangan make up yang berat sehingga tidak terjadi risiko penutupan dari pori-pori wajah yang nanti akan menimbulkan banyak keluhan. Ya. Oke. Jerawat salah satunya Ya, dok betul. ya. Oke. Selanjutnya penggunaan moisturizer tidak cocok kulit berminyak. Mitos apa fakta? Ini mitos ya. Mitos. Jadi banyak sekali mungkin di masyarakat itu mitos kalau kulit berminyak nggak perlu lagi pakai moisturizer. Justru ini salah. Jadi dengan penggunaan moisturizer itu mencegah dehidrasi pada kulit sehingga kulit itu tidak merespon dengan membentuk minyak lebih banyak lagi di kulit wajah. Jadi orang dengan kulit berminyak pun itu perlu penggunaan moisturizer ya. Oke, yang terakhir dok ya. Jerawat pada wajah tidak boleh disentuh. Mitos apa fakta? Ya, ini fakta ya. Fakta. Terutama kalau kondisi tangan kita itu masih kotor ya. Karena tangan kita ini itu habis megang macam-macam ya. Di sini banyak bakteri, banyak alergen dan macam-macam. Jadi dengan kita memegang jerawat, paling memegang wajah, kita akan mentransfer bakteri maupun alergen itu ke wajah kita. Yang mana itu akan semakin memperberat peradangan maupun kondisi jerawatnya sendiri. Oke, gitu healthy people. Jadi untuk penutup ini dok, jadi tips untuk para healthy people untuk menjaga kulit tetap glowing pada saat berpuasa. Silakan dok. Jadi healthy people pada saat berpuasa itu kita tetap bisa menjaga kesehatan kulit ya. Puasa itu memberikan banyak manfaat untuk tubuh kita sendiri. Bisa terjadi proses yang dinamakan autofagi pada saat puasa, di mana tubuh membersihkan semua racun-racun di dalam tubuh. Ya, nanti sel-sel kulit yang lama itu akan tergantikan oleh sel-sel kulit yang baru. Kemudian juga bisa menjaga keseimbangan dari flora normal di usus atau yang dinamakan mikrobioma di usus. Itu akan mengurangi risiko dari terjadinya penyakit-penyakit inflamasi kulit. Nah, bagaimana tips untuk menjaga kesehatan kulit saat berpuasa? Yang pertama tentu saja konsumsi cairan yang cukup ya. Jadi dengan tubuh kita terhidrasi ya, itu maka mencegah dari salah satunya tadi kekeringan kulit ya. Caranya ada dengan rumus itu 2-4-2. Jadi 2 gelas saat sahur, kemudian 4 gelas saat berbuka, dan 2 gelas sebelum tidur. 2 gelas sebelum tidur. 2-4-2. Ya. Kemudian yang kedua adalah perbanyak konsumsi makanan bergizi, kaya serat dan antioksidan namanya. Itu bisa dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang ketiga, kurangi konsumsi gula berlebihan dan kafein ya. Jadi gula itu menyebabkan proses yang dinamakan glikosilasi, yaitu dia akan merusak komponen-komponen penunjang kulit. Kemudian kafein itu juga memiliki sifat diuretik, jadi dia akan menyebabkan loss dari cairan tubuh ya, itu tidak baik bagi kesehatan kulit. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang penting, cukup tidur ya. Cukup tidur, jangan begadang. Jadi dengan cukup tidur itu sirkulasi ke wajah, terutama kulit wajah itu akan baik dan terjadi proses regenerasi yang baik juga. Nah, dan yang terakhir adalah pada saat puasa kita juga harus tetap menggunakan skincare atau merawat kulit kita ya. Yang paling dasar adalah penggunaan basic skincare tadi ya, cleanser, toner, kemudian sabun wajah, tabir surya, dan moisturizer. Dengan demikian maka berpuasa tetap bisa dilakukan dan kulit kita juga bisa tetap tampil glowing di bulan puasa. Demikian. Oke, itu udah pembahasan tips dari Dr. Hendra SPKK yang penting untuk kita juga tahu untuk healthy people. Terima kasih dok waktunya. Oke, jadi untuk healthy people terima kasih. Sekian topik pada hari ini. Jangan lupa terus ikuti channel PPID RSUD Provinsi NTB. Selamat datang di topik selanjutnya. Bye-bye.